Dan kemudian juga kalau yang unik ketika kita lihat pertama kali mungkin terlihat kok rumahnya kecil, seperti kecil gitu ya, dari depan. Nah, ketika kita sudah masuk, wow, ternyata ceilingnya itu cukup tinggi ya, hampir 4 meter Mas Dali. Oke, Itu ya, jadi ini adalah satu perumahan alternatif yang bisa Anda pilih kalau Anda mencari rumah di level 500 jutaan. Ya. Gitu. Assalamualaikum Sobat Hunia, jumpa lagi dengan kami. Saat ini kita ada di depan klaster perumahan DK at Kemang, sebuah perumahan klaster mini yang terdiri dari 17 unit rumah ya Mas Dali ya. Yes, ini menarik Mas Pramang karena kita sekarang lagi ada di kawasan Depok ya. Salah satu favorit juga untuk orang yang mencari rumah di pinggiran Jakarta. Yang menarik dari klaster DK at Kemang 2 ini adalah dia menawarkan harga rumah mulai dari 500 jutaan. Jadi kita harus lihat apa sih keunggulannya harga rumah 500 jutaan. Ya, mari kita simak. Oke, Sobat Hunia, kita sudah ada di dalam lokasi klaster DK at Jalan Kemang 2 di kawasan Depok. Di perumahan ini terdiri dari 17 unit dan keunggulannya adalah yang pertama pastinya dari sisi keamanan, klaster ini sudah menggunakan klaster one gate system. Jadi hanya satu jalan keluar masuk, dari sisi keamanan pastinya terjaga. Kemudian seluruh unit yang ada di sini memang hanya satu lantai ya Mas Dali ya, tapi sebenarnya sudah siap untuk ditingkatkan jadi 2 lantai. Artinya konstruksinya sudah siap kalau Anda ingin naikkan jadi 2 lantai gitu. Betul. Dan kemudian juga kalau yang unik ketika kita lihat pertama kali mungkin terlihat kok rumahnya kecil, seperti kecil gitu ya, dari depan. Nah, ketika kita sudah masuk, wow, ternyata ceilingnya itu cukup tinggi ya, hampir 4 meter Mas Dali. Jadi memberi ruang yang cukup lega untuk sirkulasi udara juga dan juga untuk terlihat lebih luas untuk bagi para calon pembeli unit rumah di sini. Iya, kita juga ngelihat sebenarnya developernya memberi satu keunggulan unik soal atap rumah yang tinggi tadi ya. Biasanya kalau untuk rumah yang boleh dibilang di bawah 500 jutaan memang atapnya tuh ukurannya standar lah ya, biasanya di bawah 4 meter gitu. Tapi kalau ini begitu Anda masuk gitu, Anda akan bisa merasakan bahwa terkesan lega sekali di dalam interior ya, dalam ruangan. Jadi menurut saya ini satu sentuhan yang menarik gitu. Anda masuk ke dalam rumahnya, oh ini kok ternyata luas ya gitu. Padahal dari luar mungkin kelihatannya kecil gitu. Tapi ini adalah konsep yang menarik. Anda bisa memaksimalkan desain minimalis Anda gitu di dalam rumah di DK Cluster Kemang 2 ini. Iya, Mas Dali, dari sisi fasilitas umum, developer sendiri sudah menyiapkan jalanan. Kita tidak melihat adanya saluran air seperti pada umumnya perumahan karena saluran air sudah dibuat di dalam tanah. Jadi developer di sini sudah mempertimbangkan saluran pembuangan air agar yang pertama tidak terhindar dari banjir juga dan juga kelancaran pembuangan air juga estetika. Jadi tidak terlihat saluran pembuangan di permukaan. Gitu. Ya, ini satu sentuhan yang menarik juga sih Mas Prama, karena kalau kita lihat ya di perumahan-perumahan yang biasanya di harga 500 juta bawah misalnya gitu, memang mereka biasa ada juga yang memberikan saluran air biasanya terbuka lah ya gitu. Kalau ini dia tertutup, mungkin ada hubungannya dengan pengalaman developersnya sendiri. Mereka biasanya juga mengerjakan proyek-proyek konstruksi di mana saluran air itu menjadi bagian yang penting juga ya untuk estetika gitu ya, tadi seperti Mas bilang. Dan di sini juga ada taman ya nantinya ya. Jadi menurut saya sih ini akan jadi satu pilihan menarik ketika Anda mau masuk ke Depok. Rumah seperti apa yang akan Anda temui untuk harga rumah di bawah 500 jutaan atau di kisaran 500 jutaan. Saya rasa klaster DK at Kemang 2 ini bisa jadi salah satu pilihan Anda juga. Sobat Hunia, sekarang kita ada di sebuah salah satu unit rumah yang sedang dibangun. Terlihat dari sisi sini ya, tinggi aslinya, ceiling di dalamnya yang tadi saya bilang ketika kita lihat dari luar mungkin terlihat pendek ya, cuma ketika masuk ternyata ceilingnya itu hampir 4 meter ya tingginya. Iya, jadi inilah rahasianya dari atap yang tinggi ini ya Mas Pramaya. Ini adalah satu sentuhan menarik ya kalau saya bilang tadi. Inilah yang membuat rumah ini menurut saya bisa jadi menarik karena atapnya tinggi itu tadi. Nah ini Mas Prama, plafonnya dari apa materialnya?
Plafonnya menggunakan GRC board. Dan Oke, GRC untuk ya. atapnya kita menggunakan rangka baja ringan. Oke, ya memang kalau GRC ini memang sekarang udah jadi salah satu pilihan juga ya untuk Ya. plafon. Jadi dia anti air. Selain juga kalau dulu kita taunya triplex, sekarang ada GRC, GRC board dan gypsum juga. Oke, lalu kita akan lihat lagi ke area lain dalam perumahan. Oke Mas Prama, kita ada di satu unit Ya. yang menurut saya ini menarik sekali untuk Anda yang mencari rumah di harga kisaran 500 jutaan. Ya. Klaster DKA Kemang 2. Ini yang harganya 500 jutaan ya? Ini yang harganya Oke. 500 jutaan. Ya. Boleh diceritain Mas Prama ini spesifikasinya seperti apa Ya. Mas Prama? Rumah ini berdiri di atas tanah 72 meter persegi dengan 72, oke. ya dengan luas bangunan 45 ya. Dan spesifikasi untuk rumah ini sendiri adalah memiliki 2 kamar, 1 kamar mandi, Ya. ruang dapur, ruang tengah yang ceilingnya cukup tinggi, dan kemudian ada sisa sebenarnya lahan untuk mungkin taman kecil ya di belakang ya. Ya. Ketika kita mulai memasuki unit rumah ini, kita akan menemui di sebelah kanan adalah 2 unit kamar tidur, yaitu kita mulai dari kamar utama. Kamar di sana kita bisa menempatkan lemari, tempat tidur seukuran queen size mungkin ya gitu, dan di sebelahnya kamar anak yang cukup luas menurut saya. Jadi Anda bisa, jika Anda memiliki 2 anak, Anda bisa menyiapkan sebuah bunk bed atau 2 tempat tidur yang ukuran single gitu. Jadi kalau saya melihat sih ini ada sentuhan yang menarik juga ketika Anda buka pintu gitu ya, Anda dari sisi sini, Ya. Anda akan masuk ke dalam ruang utama ya, bisa jadi ruang tamu atau ruang keluarga. Dari situ Anda nggak akan melihat area dapur atau area tempat cuci piring ya, karena biasanya tuh ada desain yang di tipe rumah seperti ini di level 500 jutaan, Anda begitu buka pintu Anda akan melihat tempat sink untuk cuci piring atau dapur. Nah, dia boleh dibilang menempatkan dapur di area belakang, di area servis yang tertutup oleh tembok. Jadi menurut saya ini buat Anda yang ingin memisahkan area servis, area dapur dengan area ruang utama itu, ini menarik sekali gitu. Yeah. Bisa jadi pilihan yang bagus menurut saya. Mas Dali, Ya. dari sisi desain, unit rumah ini memiliki kelebihan yaitu penggunaan elemen kaca yang cukup banyak. Oke, ya. Di sini kita bisa lihat dari depan ya, Ya. frame kacanya cukup besar, juga bisa dibuka untuk sirkulasi udara masuk. Kemudian juga ada di kamar utama. Ya, ya. Kemudian di atas juga kita bisa lihat ya, ada kaca besar ini untuk pencahayaan masuk, dan ini Ya. ikut membantu untuk penerangan di Ya. kala waktu siang hari. Jadi kalau kita bayangkan sebenarnya untuk dengan pencahayaan seperti ini ya, mungkin Anda akan lebih hemat juga pengeluaran listriknya, karena Iya, pastinya. di waktu siang hari sinar matahari optimal masuk, tapi sirkulasi udara juga bagus. Ya. Dan jangan lupa di bagian belakang juga ada ini ya, Ada area juga. terbuka juga ya, Iya. Mas Rama ya. Dan itu bisa area servis Anda juga lebih luasa, Anda bisa taruh tabung gas misalnya gitu dengan udah terbuka, relatif aman. Ya. Gitu. Lalu Mas Rama ini ada fitur apa lagi? Ada AC. Oh ya, kalau untuk sebenarnya itu promo sih Mas. Jadi Oh, kalau oke, untuk pembelian unit rumah ini dari pengembang memberikan promo ya khusus. Oke. Jadi Anda akan mendapatkan gratis AC, Ya, ya. kemudian pompa air dan juga toran air Oke, di ya. belakangnya. Jadi itu cukup lumayan lah ya untuk saving ya, berhemat lah untuk. Ini meskipun dia di unitnya ukuran tanahnya 72, Ya. bangunannya 45, dia berarti cukup juga untuk satu mobil juga Satu cukup mobil dan mungkin Ada bisa 2 atau motor 3 juga ya ya? kendaraan Oke. bermotor ya. ya. Oke. Ini menarik, menurut saya di Depok ini sekarang kita ada di sekitar jam 12-an ya Mas Prama ya. Ya. Dan ini tidak panas ya, Tidak terlalu panas ya. tidak terlalu panas, anginnya juga banyak gitu ya. Mungkin kalau Anda bandingkan dengan area lain di pinggiran Jakarta, menurut saya Depok adalah salah satu yang menarik juga, karena kondisi airnya biasanya memang bagus dan udaranya juga tidak terlalu terik ya. Iya. Di Depok ini bisa jadi pertimbangan Anda juga. Kita Iya. tadi udah masuk dari pintu gerbang Mhm. klaster DKA Kemang 2, Iya. masuk ke dalam unit-unitnya. Bagaimana menurut Mas Prama nih tentang perumahan ini? Oke, menurut saya keunggulan klaster rumah ini yang pertama pastinya di sisi harga ya. Oke, 500 juta itu tadi ya. 500 juta benar. Menarik. Jadi cocok untuk bagi beberapa dari Anda yang mencari rumah dengan budget segitu ya. Yes, benar. Yang kedua adalah dari sisi desainnya sebenarnya menurut saya. Dari yang tadi kita sempat bicarakan adalah tingginya ceiling Ya. ruang tengah ini yang hampir 4 meter itu memberikan kesan ruang yang lebih luas. Betul. Ya. Saya setuju tuh. Ya.
Dan yang pastinya yang cocok untuk membeli rumah di klaster DK Ya. ini adalah Anda yang sudah mengenal tentang Kota Depok, yang sudah tahulah seluk-beluk dan keunggulan Oke. mengenai Kota Depok. Di mana rumah sakitnya, sekolahnya, Betul. pasarnya ada. Dan menurut saya ini adalah satu pilihan yang harus Anda masukkan ke dalam daftar Ya. yang akan Anda lihat-lihat di akhir pekan. Tapi kalau menurut saya konsumen yang ideal menurut saya tinggal di klaster DK Kemang 2 ini memang adalah warga Depok sendiri menurut saya, Mas Rama. Ya. Seperti tadi Mas Rama bilang, orangnya memang harus sudah paham sekali dengan Depok ya. Karena kenapa? Karena menurut saya kalau dibandingkan dengan Tangerang Selatan misalnya, mungkin kalau dia tadinya tinggal di Tangerang Selatan, mungkin di sana tuh akses jalan, secara infrastruktur tuh mereka sudah lebih matang ya. Karena di sana tuh banyak developer-developer yang besar yang juga sudah membangun infrastruktur jalan yang cukup luas. Betul. Sementara kalau di Depok sendiri kita lihat sebenarnya belum banyak developer-developer yang besar yang mengembangkan akses jalan Infrastruktur yang memadai, infrastruktur yang memadai gitu. khususnya jalan ya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa, misalnya orang Tangerang Selatan udah biasa dengan akses jalan yang besar, fasilitas-fasilitas yang sangat-sangat lengkap dan bisa cepat diakses, menurut saya kalau datang ke kawasan Depok ini mungkin agak harus beradaptasi lagi gitu ya. Tapi kalau Anda memang ada warga Depok, menurut saya Anda udah tahu nih seluk-beluknya bagaimana mengatasi jalan mungkin yang harus lewat jalan tikus atau kemana gitu ya. Tapi ini menurut saya memang harusnya Anda sebagai warga Depok harus melihat dulu lah ke klaster DK Kemang 2 sebelum Anda melihat ke tempat-tempat lain. Iya. Bagaimana dengan orang-orang lain dari kawasan Tangerang Selatan dan Bekasi? Tidak ada salahnya juga Anda bisa melihat ke sini, tapi menurut saya Anda mungkin akan perlu beradaptasi ya kalau Anda masuk ke kawasan Depok itu sendiri. Satu lagi Mas Rama, secara umum di kawasan Depok ini memang akses jalan ke Jakarta tuh dia terbatas kan di jalan utamanya ya. Jalan Kemudian Margonda Raya. Ya, Jalan Margonda Raya yang segitu-segitu aja menurut saya. Jadi kalau pagi mungkin terlalu macet, lalu juga ada akses komuter lain, dan komuter lainnya juga mungkin hanya ada di satu jalur itu aja gitu. Jadi menurut saya kalau Anda warga Depok, itulah yang Anda sudah kuasai. Gitu. Jadi ini adalah satu perumahan alternatif yang bisa Anda pilih kalau Anda mencari rumah di level 500 jutaan. Gitu. Mari kita lihat lagi perumahan yang lain yang bisa jadi pilihan Anda.